Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal islami wa ila sirati mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu lahu abidun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala jami'i sahabatihi walladzina yattabi'una dinal Islam ila akhir zaman, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik saat sekarang ini. Kita harus mensyukurinya. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan sisa kehidupan kita ke depan sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Sehingga kita dibimbing oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, masyarakat, dan sesama umat manusia pada umumnya. Dan mudah-mudahan pula di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini, Allah mudahkan dari segala macam urusan-urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekal beribadah, diberi rizki dari rizki yang halal yang akan menyelamatkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia dan menjadikan keberkahan setiap perolehan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, tidak terasa dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pada saat sekarang ini kita sedang berada di bulan Muharram, bulan yang penuh dengan kebesaran kekuasaan Allah, di mana di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang menimpa kepada para nabiullah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dengan tibanya bulan Muharram ini. Marilah kita yang telah diberi kesempatan hidup di dunia ini agar senantiasa berusaha setiap saat untuk mempertebal iman yang ada di dalam dada kita dan selalu meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun serta dimanapun kita berada. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-102. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim menetapi agama Islam. Di antara salah satu dari riwayat Allah, di antara salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah datangnya musim-musim kebaikan menurut perhitungan hari, bulan, dan tahun, agar mereka berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan. Fastabiqul khairat. Ini setelah berakhirnya musim haji, di mana seluruh umat Islam dan kaum muslimin di seantero dunia menunaikan ibadah haji di Mekah. Maka kini sekarang kita masuk pada musim tahun baru, yaitu
dengan telah datangnya bulan Muharram. Bulan Muharram memiliki fadilah atau keutamaan tersendiri di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadhan sahrullahil ladzi tad'uhul Muharram wa afdhalus salati ba'da faridatu qiyamul lail." Sebaik-baik berpuasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kalian namakan bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat di tengah malam. Dalam berbagai riwayat, banyak yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram, terutama di hari ke-10 atau disebut Asyura. Hasan al-Basri, salah seorang salafus salih, berkata, sesungguhnya Allah mengawali tahun baru dengan datangnya bulan Muharram. Tak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung nilainya di sisi Allah, melainkan bulan Muharram. Diriwayatkan pula bahwa Allah telah menciptakan berbagai kisah kejadian yang menjadi sejarah monumenta yang agung. Antara lain Allah memberi pertolongan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya dengan menenggelamkan mereka ke dalam lautan pada bulan Muharram. Pembelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah bagi siapa saja yang sewenang-wenang dan merasa berkuasa di dunia ini, Allah pasti akan membinasakannya. Kejadian dan kisah ini tepat terjadinya di hari ke-10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Tentang keutamaan hari Asyura ini, banyak hadis Nabi yang menganjurkan umatnya untuk berpuasa di hari itu. Berpuasa di hari Asyura, keutamaannya besar sekali. Berarti kita telah memulai diri dengan kebaikan yang bisa mengekang hawa nafsu kita, mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan dan lain sebagainya, merupakan sarana bertaqarrub ilallah dan kelak akan memperoleh pahala yang agung. Dalam hadis qudsi dijelaskan, as-saumu li wa ana azibihi. Puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan memberi pahalanya. Jadikanlah berpuasa di hari Asyura ini dan di samping pula amal-amal kebaikan yang lainnya sebagai sarana meningkatkan kualitas dan kuantitas prestasi amal ibadah kita, dan hendaknya bisa mengambil ibrah sebagai contoh terbaik dari perjuangan kesabaran beliau dan para sahabat-sahabatnya demi menggapai kehidupan yang mulia dan bermartabat fid dini wa dunya wal akhirah. Dalam kedua kitab sahih, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang keutamaan hari Asyura, maka ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan hari-hari lebih dari hari Asyura. Aku lihat beliau berpuasa di hari Asyura ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih di kota Mekah. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah dan melihat orang Yahudi berpuasa, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari itu dan menyuruh kaum muslimin berpuasa. Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
"Mengapa kalian berpuasa pada hari ini?" Jawab mereka, "Hari ini adalah hari diselamatkannya Musa dari Fir'aun dan kaumnya dengan menenggelamkan mereka ke dalam laut. Maka Musa berpuasa pada hari ini, untuk mensyukuri karunia Allah." Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aku lebih dekat kepada Musa dari kalian." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa, menyuruh sahabat-sahabatnya berpuasa pada hari Asyura. Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Qatadah bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Asyura. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berharap semoga Allah menghapus dosa-dosa setahun yang sebelumnya." Di akhir usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa Asyura sendiri tanpa didahului atau disudahi dengan puasa sehari lain, agar tidak sama dengan puasa ahlul kitab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, dari menyuruh sahabat-sahabatnya berpuasa pula pada hari itu. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hari Asyura adalah hari yang dirayakan kaum Yahudi dan Nasrani." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada tahun yang akan datang, insya Allah kami akan berpuasa pada hari ke-9 dan pada hari ke-10, agar berbeda dengan puasa ahlul kitab." Tetapi tidak sampai bulan Muharram tahun depan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah kisah di masa lalu, dan termasuk orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya dengan sebenar-benarnya hijrah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi bulan Muharram ini, jadikanlah momentum pelajaran untuk melangkah ke depan, memetik pelajaran hikmah dari berbagai macam peristiwa yang menimpa kepada para nabi, yang mana ada berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya dikabulkannya taubat Nabi Adam setelah kurang lebih 200 tahun lamanya terus menerus menangis mengingat akan dosa-dosanya, dan dinaikkannya Kangjeng Nabi Idris mengalami wafat di langit, diampuni dosa-dosa Kangjeng Nabi Daud alaihissalam, diselamatkannya Kangjeng Nabi Ibrahim keluar dari api sewaktu dalam zaman Namrud, dikumpulkannya Nabi Yakub alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam, disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit borok yang menimpa kepada anggota badannya. Mudah-mudahan dari berbagai macam peristiwa yang menimpa kepada para nabi ini dapat diambil ibrah pelajaran untuk melangkah ke depan. Kita selalu berhati-hati berjuang menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran di negeri ini, dan jadilah kita menjadi orang yang jujur, yang amanah dalam hidup di dunia ini. Karena dengan bekal kejujuran, menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini, insya Allah kita akan tenang, tentram, menjalani kehidupan di dunia ini. Ada beberapa keuntungan ibadah pada hari Asyura, di antaranya
yaitu tadi sudah dijelaskan pada sesi yang pertama, yaitu melaksanakan saum pada tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram. Kalaulah kita tidak bisa melaksanakannya dari tanggal 1, maka laksanakanlah pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Memperbanyak sholat sunnah pada malam hari, untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir, untuk melaksanakan sholat tahajud yang diawali dengan sholat wudu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat, ditutup dengan sholat witir dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita selama hidup di alam dunia ini, dan kita dapat mengisinya perjalanan hidup kita sampai di penghujung akhir kehidupan di alam dunia ini menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya, dan mengisinya dengan amal baik yang diniati dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan dibimbing oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, bermaslahat untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya marilah kita ambil pelajaran di dalam mengisi bulan Muharram ini pada tanggal 10 Asyura 10 Muharram. Berziarah kepada para alim ulama, karena para alim ulama, para waliullah, yaitu kekasih Allah, para alim ulama sebagai pewaris Nabi, untuk mengenang kepada jasa-jasa para waliullah, para alim ulama yang telah berjuang menegakkan Islam di dunia ini, yang telah menyebar luaskan ajaran agama Islam di negeri ini. Mudah-mudahan kita doakan dan mengambil hikmah pelajaran dari apa yang telah dicontohkan oleh para alim ulama, menyebar luaskan dengan dakwah-dakwahnya, memberikan keteladanan dalam akhlaknya. Kita dapat mengambil pelajaran. Semoga kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dalam mengenang 10 Muharram ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik ibrah hikmah dari datangnya bulan Muharram ini, menjadi kehidupan kita lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari segala macam kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.